Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalah. Wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, mendapatkan kemudahan dan pertolongan di dalam menjalani kehidupan dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Tabaraka wa taala yang masih memberikan kesempatan, kesehatan dan kemudahan kepada kita semua dalam menjalani agama yang kita cintai ini, di dalam melakukan berbagai aktivitas hidup kita dengan berbagai liku-liku kehidupan yang kita jalani, tapi sampai detik ini kita masih merasakan manisnya iman dan mendapatkan berbagai kebaikan dan keberkahan dalam hidup dan kemudahan untuk senantiasa bisa meningkatkan keimanan dengan ilmu dan amal soleh. Alhamdulillah, awalan wa akhiran wa zahiran wa batina. Salat dan salam tu Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian ilmiah kita tentang akidah Imam Malik rahimahullah, yang merupakan salah seorang dari ulama ahli sunnati wal jamaah yang setia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manhaj para salafus salih di dalam beragama. Beliau adalah guru dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Masih berkaitan dengan prinsip beragama yang wajib diikuti oleh setiap muslim yang ingin selamat di dalam menjalani kehidupannya dalam rangka melaksanakan syariat Islam, dalam rangka melaksanakan ajaran Islam yang mulia ini, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta mengikuti generasi terbaik umat ini, yaitu salafus salih, dan meninggalkan perdebatan di dalam agama yang mulia ini. Akan tetapi seorang muslim hendaklah bersemangat untuk mengamalkan syariat Islam sebagaimana yang telah tertera di dalam Al-Quran dan hadis. Dan jika permasalahan yang kurang dipahami atau belum dipahami, dia bertanya kepada ahlinya, dan bila kebenaran tersebut telah tampak di hadapannya, nyata, terang benderang, maka tidak ada lagi di sana pilihan kecuali hanya mengikuti, mengamalkan sesuai dengan kemampuannya di dalam melaksanakan syariat Islam ini. Inilah prinsip yang harus ditanamkan oleh setiap individu muslim di dalam dirinya, karena agama telah sempurna, agama telah dilengkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran telah jelas, kebatilan juga telah nyata,
dan kewajiban kita untuk bersungguh-sungguh memahami kebenaran, mengenal kejahatan untuk ditinggalkan, kemudian mengamalkan. Ya, bukan untuk diperdebatkan. Dan perlu diketahui bahawa apa yang diutarakan tadi bukan berarti tidak diperbolehkan ada diskusi ilmiah, ya, dalam mengkaji dan membahas perkara-perkara ilmu untuk sampai kepada kebenaran al-haq, selama perkara tersebut tidak terdapat dalil secara nyata dan jelas, ya, secara tekstual, ya, menjelaskan hukum dan perkaranya. Dalam artian masih tergolong ke dalam perkara ijtihadiyah al-khilafiyah di kalangan para ulama. Tentu hal ini tidak terdapat dalam perkara akidah yang merupakan prinsip dasar atau rukun keimanan atau akidah yang telah disepakati oleh ahli sunnati wal jamaah. Maka kita mendapatkan bagaimana para ulama berbeda pendapat dalam perkara-perkara ijtihadiyah, dalam perkara ilmiah, yang masih terbuka di sana kesempatan ruang untuk berdiskusi, untuk memahami, untuk beranalogi. Nah, tentu itu adalah tugasnya para ulama. Nah, oleh karena itu Imam Malik rahimahullah mewasiatkan kepada kita, ya, agar kita tidak menjadikan agama ini sebagai, ya, bahan mainan atau mengikuti agama sesuai dengan selera dan kehendak kita, atau memperdebatkan perkara agama dan menjadikan hal itu sebagai kebiasaan, bukan untuk diamalkan. Dan yang sangat menyedihkan lagi, tatkala ajaran agama dijadikan sebagai bahan mainan atau diperolok-olokkan. Semua hal itu sungguh telah bertentangan dengan prinsip dasar akidah kaum muslimin dan secara khusus akidah ahli sunnati wal jamaah di dalam melaksanakan syariat Islam ini. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah pernah kita sampaikan, bahawa kata Imam Malik rahimahullah, perdebatan atau debat kusir, ya, yang tidak dilandasi di atas keinginan untuk sampai kepada kebenaran atau mengikuti kebenaran, tapi hanya untuk mempertahankan pendapat masing-masing dan ingin mencari kemenangan di dalam perdebatan tersebut, dan senang apabila lawan debatnya kalah, ya, tidak bisa menjelaskan kebenaran syubhat atau mungkin argumentasi yang dia jadikan sebagai alasan dalam pemikirannya, dalam pendapatnya, itu yang hanya menjadi tujuan dalam perdebatan tersebut, maka tidak ada kebaikan yang bisa diharapkan dari perdebatan yang demikian itu, karena tidak akan membuahkan amalan. Nah, akan hanya menambah kesombongan, keangkuhan, dan jauh dari amal saleh. Itu yang diperingatkan oleh Imam Malik rahimahullah, ya, sehingga seorang apabila menjadikan agama ini sebagai bahan perdebatan, maka dia akan terus-menerus berpindah dari suatu pemahaman-pemahaman yang lain sesuai atau mengikuti tren yang ada atau perdebatan yang terjadi, ya, sesuai dengan perdebatan tersebut. Siapa yang menang dalam perdebatan tersebut, dia akan mengikuti hujahnya, alasannya. Begitu datang lagi orang lain melakukan perdebatan, ya, mengalahkan orang yang kedua,
akan mengikuti orang yang ketiga, yang keempat bila mengalahkan yang ketiga dia akan mengikuti orang yang keempat, begitu terus menerus. Di dalam beragama, maka orang yang demikian itu, kata Imam Malik, ya, itu akan celaka. Yatanaqqal min qawli ila qawl, berpindah dari suatu pendapat yang lain, ya, kepada pemikiran yang lain, dari pemikiran pada pemikiran yang lain. Dia tidak berdiri kokoh di atas prinsip yang kuat, di atas keimanan, di atas akidah yang benar. Dan jangan sampai kita, ya, beragama dengan cara seperti itu. Kata Imam Malik rahimahullah, laisal jadal min ad-din bi syai'. Ya, perdebatan itu bukanlah bagian dari agama. Ya. Jadi maksud al-jadal di sini adalah debat kusir yang tidak bertujuan, ya, sampai kepada kebenaran, tapi hanya mempertahankan pendapat masing-masing. Itu yang banyak terjadi, terutama bila perdebatan tersebut terjadi di kalangan ahli sunnah, antara ahli sunnah dengan ahli bidah wal ahwa, atau orang-orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang, kebiasaan dan tradisi yang telah mengakar, atau yang memiliki, ya, fanatisme kepada kelompok dan golongan tertentu. Maka perdebatan tersebut seringkali motifnya dan tujuannya adalah hanya untuk mempertahankan sebuah tradisi atau kebiasaan turun-temurun dari para leluhur sampai saat ini. Nah, kemudian kata Imam Malik rahimahullah, ad-da'u al-udhal at-tanaqqul fid din. Ya, penyakit yang berbahaya itu adalah at-tanaqqul fid din, berpindah-pindah dalam agama. Apa maksudnya? Ya, bila saat ini dia, ya, cocok dengan suatu pendapat, karena keahlian yang memiliki pendapat untuk menampilkan argumentasi, ya, dan logikanya, maka dia ikuti. Tapi bila suatu saat muncul orang yang lebih ahli dan lebih mampu lagi untuk berargumentasi, berorasi, merangkai kata dan kalimat, dan dia bisa mengungkapkan dan memiliki yang namanya sihrul bayan, penjelasan yang bisa menyihir para pendengar, ya, maka dia akan mengikuti orang yang kedua. Nah, begitu selanjutnya dalam hidupnya, karena menjadi tujuan atau prinsip hidupnya mengikuti pendapat yang menurut dia sesuai dengan, ya, pikirannya, atau menurut dia pendapat tersebut dikuatkan dengan berbagai logika-logika yang hanya berlandaskan akal semata, bukan berdasarkan dalil. Nah, maka dia akan terus berpindah-pindah, at-tanaqqul, sehingga dalam beragama, ya, memiliki warna-warni. Naam, kita memakai pakaian untuk menutupi jasad kita tidak ada masalah. Ya, hari ini mungkin putih, besok mungkin biru atau abu-abu, ya, tidak ada masalah. Itu dalam urusan dunia, ya, selama pakaian tersebut bukan pakaian menyerupai pakaian orang-orang non-muslim atau syuhra yang akan menimbulkan popularitas. Tapi dalam beragama, jangan berpindah-pindah dari suatu prinsip-prinsip yang lain, suatu akidah pada akidah yang lain. Itu namanya at-tanaqqul, at-talawun, ya, karena kebenaran itu hanya satu warna, warnanya putih, dan cahaya sangat terang, ya, lurus. Itu yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Itu jalanku yang lurus, kata Allah. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Yaitu sunnah Nabi SAW yang mencakup seluruh perihal agama ini, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dan seluruh, ya, perkara yang berkaitan dengan agama Islam ini. Ikhwatal iman, para rahimakumullah.
Kemudian juga diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah, qala Abdullah bin Maslamah bin Ka'nab, qala Malik bin Anas, mahma tala'abta bihi min syai'in fala tal'abanna bi amri dinik. Ya, mahma tala'abta min bihi min syai'in. Ya, kata beliau, ya, kendati kamu bermain dengan sesuatu, ya, dari perkara urusan hidupmu, dari perkara urusan duniamu, tapi jangan sampai kamu mempermainkan urusan agamamu. Nah, jangan sampai kamu mempermainkan urusan agamamu. Jangan sampai jadikan urusan agama sebagai bahan lelucon, ya, atau yang lebih berbahaya lagi sampai menjadi bahan olok-olokan. Ya. Agama adalah kesungguhan. Agama adalah syariat Allah yang membutuhkan kesungguhan dan keseriusan di dalam memahami, melaksanakan, menyampaikan. Bukan untuk dijadikan sebagai bahan lelucon, permainan, diolok-olokkan. La, hada dinullah. Ya, ini agama Allah yang tidak ada kebatilan dan tidak ada sesuatu yang lucu di dalamnya. Semua al-haq, benar, baik itu akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, perkara yang wajib, perkara yang sunnah, semua al-haq. Ya, kewajiban kita adalah untuk mengamalkan, melaksanakan, bersungguh-sungguh mengimplementasikan ajaran Islam dalam hidup. Semua hal itu disyariatkan oleh Allah sebagai pegangan hidup, pedoman hidup. Ya, maka sudah merupakan suatu hal yang tidak diragukan lagi keharamannya, bahkan sampai, ya, bahkan menjadi suatu hal yang bisa mengeluarkan seorang dari agamanya, yaitu berolok-olok dengan agama. Berolok-olok dengan agama adalah suatu hal yang merupakan pembatal keislaman. Ya, maka jangan pernah mempermainkan simbol-simbol agama, syiar agama Allah. Sungguhnya orang beriman, di hati mereka terdapat, tertanam pengagungan, ya, terhadap syariat Allah. Dzalika wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka yang demikian itu merupakan adalah bentuk ketakwaan hatinya. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Maka kata Imam Malik, fala tal'abanna bi amri dini, jangan pernah mempermainkan urusan agamamu. Nah, jangan dipertaruhkan agamamu, modal hidupmu, jangan dipermainkan dan jangan dijadikan sebagai bahan permainan dan lelucon. Akan tapi sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris, ya, ala ma yanfa'uk, sungguh-sungguh melakukan apa yang bermanfaat, dan seluruh perkara agama adalah hal yang bermanfaat. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana, bersungguh-sungguh, bermujahadah. Naam. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Kemudian juga sebagai bentuk, ya, keseriusan seorang di dalam memahami agama ini,
dan tidak membuka peluang bagi orang-orang yang memiliki syubhat untuk memberikan syubhat atau menyampaikan syubhat kepadanya. Yang demikian itu dalam rangka menjaga prinsip hidup dan modal kehidupan agar seorang tidak menyimpang dari agama ini. Maka Imam Malik rahimahullah mewasiatkan kepada kita agar tidak memberi peluang atau ruang bagi seorang pun yang menyimpang atau ahli bidah wal ahwa memperdengarkan syubhat atau akidah atau pernyataan mereka. Nah, tidak membuka telinga untuk mendengar hal itu, apalagi mencari syubhat-syubhat pemikiran, apalagi di zaman sekarang ini yang begitu banyak di dunia nyata, apalagi di dunia maya, dengan berbagai kemudahan untuk mengakses, untuk mendapatkan berbagai data informasi dengan berbagai media di zaman sekarang ini. Maka kata Imam Malik rahimahullah, wa kana yuqal la tumakkin za'ighal qalbi min udhunik. Jangan diberi kesempatan peluang orang yang telah menyimpang hatinya min udhunik, dari telingamu. Apa maksudnya? Jangan kamu dengarkan pernyataannya. Orang yang menyimpang za'ighal qalb, yaitu ahlul bid'ah wal ahwa, yang menyimpang akidahnya, menyimpang pemahamannya, rusak amalannya, bobrok akhlaknya, orang yang mujrim, maka kata Imam Malik, la tumakkin min udhunik, jangan berikan kesempatan kepadanya untuk memperdengarkan sesuatu kepadamu. Dan jika di suatu kesempatan seorang dihadapkan dalam kondisi mendengar yang demikian itu, maka hendaklah dia menutup kedua telinganya agar tidak masuk syubhat-syubhat ke dalam telinga kemudian masuk ke dalam hati. Nah, kata Imam Malik, kenapa? La tumakkin zaiqal qalbin min udhuni. Jangan beri kesempatan orang yang menyimpang, orang yang sesat, orang yang nyeleneh pemahamannya, akidahnya, menyimpang hatinya disebabkan syubhat. Dan orang-orang telah menyisihi sunnah Nabi, sungguh telah zagha qalbuh, telah menyimpang hatinya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ini maksudnya, telah aku tinggalkan kalian di atas jalan yang lurus, terang benderang, nyata. Tidak ada yang menyimpang, zaighun, zagha anhu illa halik, kecuali yang telah sengsara dan celaka. Nah, yang demikian itu, orang-orang yang seperti itu jangan diberi kesempatan dan peluang untuk menyampaikan syubhatnya. Apalagi kita berusaha untuk mencari-cari syubhat. Jika apa yang disampaikan Imam Malik dalam kondisi yaitu bertatap muka, berhadapan, langsung mendengar omongan dia, maka kata Imam Malik, la tumakkin. Dan ini tentunya dalam kehidupan dunia nyata, yang inilah kehidupan alam yang dijalani yang pada masa-masa atau generasi sebelum kita. Lalu bagaimana dengan alam yang tiada batas, yang syubhat itu datang menyapa untuk masuk ke dalam telinga dengan berbagai media yang ada, canggihan di dunia zaman digital sekarang ini, media sosial.
dalam bentuk tulisan dan juga ya suara. Nah, semua hal itu mengandung syubhat yang akan merusak hati, merusak jiwa. Maka kita la tumakkin, jangan beri peluang ya bagi status-status kita atau media sosial kita untuk masuknya berbagai syubhat-syubhat tersebut. Ya, la tumakkin. Hendaklah kita menjaga ra'sul mal, modal kehidupan, yaitu din, akidah. Jangan dipertaruhkan. Ya. Fa innaka ma tadri ma ya'liquka min dhalik. Karena engkau tidak tahu apa yang akan ya menempel di hatimu dari syubhat itu, dari pernyataan dan perkataan orang-orang yang menyimpang hatinya. Dan ini dipertegas oleh ulama bahwa syubhat itu, kebatilan, penyimpangan itu sungguh sangat berbahaya. Syubhat itu sangat kuat, ya, dan begitu dahsyat, menyambar, ya. Dan apabila masuk ke dalam hati dan syubhat tersebut ya lengket dalam hati, maka yang demikian itu akan mempengaruhi, akan menimbulkan berbagai penyimpangan, kesesatan. Dan itu yang terjadi, itu yang banyak terjadi. Maka terjadilah penyimpangan, menyimpang dari ajaran yang benar. Nah, kendati dia berpendidikan. Nah, dan jangan pernah seorang merasa aman, karena mungkin telah melewati berbagai jenjang-jenjang pendidikan, ya, mungkin telah meraih gelar akademik yang tinggi, tapi jangan pernah merasa aman, ya, dari syubhat yang akan merusak hatinya. Taib. Oleh karena itu, tatkala Imam Malik rahimahullah ya mendapatkan sekelompok orang yang memperdebatkan, berjidal, ya, maka Imam Malik menghardi mereka dan mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Mus'ab Az-Zuhri. Qala Abu Mus'ab Az-Zuhri, ra'aitu Malikan wa qaumun yatajadaluna indahu faqama wa nafadha rida'ahu wa qala innama antum jarab. Abu Mus'ab Az-Zuhri rahimahullah, salah seorang murid Imam Malik, melihat, ra'aitu Malikan, saya melihat Malik, dan di hadapannya, ya, di sisinya ada sekelompok yatajadalun, yang saling berjidal, ya, berdebat. Kemudian qama, ketika itu Imam Malik langsung bangkit, wa nafadha rida'ahu, sambil ya meniup-niup rida'nya, selendangnya, sebagai bentuk kejengkelan beliau, ya, sembari mengatakan innama antum jarab, kalian ini betul penyakit. Jarab itu penyakit yang ada pada hewan yang bisa menyebabkan kematian hewan tersebut. Jarab, ya, jarab, penyakit menular. Betul, itu penyakit. Agama telah jelas, kebenaran telah nyata, lalu diperdebatkan lagi. Apa yang mau diperdebatkan? Makanya orang yang paling dibenci oleh Allah, aladul khasim, orang yang suka berdebat. Semua diperdebatkan. Dan orang yang seperti itu adalah orang yang paling jauh dari amal, dari amal saleh, karena perdebatan tidak melahirkan amal. Maka para ulama salaf yang merupakan panutan kita setelah Rasulullah SAW di dalam melaksanakan syariat Islam ini,
mereka ya tidak merekomendasikan suatu diskusi kecuali bila diskusi tersebut melahirkan suatu kebenaran sampai kepada kebenaran yang ada buah dari yang bisa dipetik dari kebenaran itu diamalkan. Nah, jadi begitu kita mendiskusikan suatu masalah, bertambah ilmu, kemudian kita mengamalkan. Adapun suatu yang tidak melahirkan amal, hanya sebuah teori saja, ya, maka apa manfaatnya? Nah, kemudian Imam Malik rahimahullah juga menjelaskan, qala Abdullah bin Wahab, sami'tu Malikan yaqul, qala rajulun laqad dakhaltu fi hadhihi al-adyan falam ara shay'an mustaqiman. فقال رجل من أهل المدينة من المتكلمين فأنا أخبركم لما ذلك لأنك لا تتقي الله ولا تتقي الله ولو كنت تتقي الله عز وجل جعل الله لك من أمرك مخرجا. Abdullah bin Wahab menjelaskan, saya mendengar Malik mengatakan, ada seorang yang mengatakan setelah masuk ke dalam agama ini, tapi saya tidak pernah melihat satupun yang mustaqim, yang lurus. Aneh, ya. Dia masuk agama, tapi tidak mendapatkan kebenaran. Faqala rajulun, ada seorang dari penduduk Madinah mengatakan, Fa'ana ukhbirukum lima dhalik. Saya ingin mengabarkan kepada kalian penyebab hal itu. Kenapa itu terjadi? Dia masuk ke dalam agama, tidak melihat, tidak mendapat dalam agama sesuatu yang baik. Ada apa ini? Padahal agama adalah sumber kebaikan, telah sempurna. Maka seorang dari penduduk Madinah tersebut mengatakan, ya, dan Imam Malik, Imam ahli Madinah, qala li'annaka la tattaqillah, karena engkau beragama tidak bertakwa kepada Allah. Engkau masuk ke dalam agama bukan untuk tujuan yang baik, bukan untuk bertakwa kepada Allah, bukan untuk menjadikan agama sebagai landasan kamu beramal, ya, karena takwa Allah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Jadi beragama bukan sebuah hanya untuk menambah wawasan, pengetahuan, tidak. Agama, ilmu dan amal dan akhlak mulia, itulah agama. Begitu kita belajar masuk dalam agama ini, mempelajari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan agama yang mulia ini, kemudian di sana ada amal, diamalkan. Takwa kepada Allah, laksanakan perintahnya, perintah agama dan larangan. Karena itulah takwa kepada Allah. Li'annaka ma tattaqillah, la tattaqillah. Walau kunta tattaqiyallah, ja'alallahu laka min amrika makhraja. Jika engkau bertakwa kepada Allah di dalam kamu beragama ini, maka Allah akan jadikan dalam segala urusanmu makhraj, jalan keluar, solusi. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, dimudahkan urusannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, diberi jalan keluar, solusi dalam menghadapi berbagai, ya, problematika dan dilema dalam kehidupan ini. Qala Abdurrahman bin Mahdi, qala Malik bin Anas, qila li rajulin 'inda al-maut, ala ayyi dinin tamut? Qala ala dini Abi Umarah, ka'annahu rajulun kana yatawallahu min ahli al-ahwa. Qala faqala Malik, yada'u al-mash'um dina Abi al-Qasim wa yamutu ala dini Abi Umarah. Subhanallah. Ini bahaya dari pertemanan yang jelek. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang jelas akidahnya, dengan ahli sunnah, yang taat, yang kita lihat wajahnya di masjid, yang kita lihat, yang kita bisa mendengar suaranya membaca Al-Quran. Artinya orang yang taat kepada Allah. Jangan bergaul dengan ahli bid'ah wa ahli maksiyah, karena akan memiliki efek, ya, negatif.
dalam perilaku dan sikap, bahkan di akhir perjalanan hidup seseorang. Jadi begitu akan bisa menjadi sebab su'ul khatimah. Lihat apa yang terjadi. Malik bin Anas, Imam Malik mengatakan, qila lirajulin indal maut, dikatakan ya seorang tatkala sakaratul maut, ala idinin tamut, engkau ingin wafat di atas agama siapa? Qala ala dini Abi Umarah, di atas agama Abi Umarah. Dijelaskan di sini Abi Umarah ini adalah sepertinya seorang yang kana yatawallahu bi ahli, yang dahulu yang mengayomi dia, ya, dari ahli al-ahwa, dari ahli Abu Umarah, ahli al-ahwa, dan itu yang mengayomi dia, itu yang mungkin yang mendidik dia, ya, sebelumnya. Faqala Malik, Malik mengatakan, yada'ul mash'um min dini Abi Qasim, yang sengsara ini meninggalkan agama Abil Qasim yaitu Muhammad SAW, wa yamutu ala dini Abi Umarah, dan dia ingin mati di atas agama Abi Umarah yang telah menyimpang dari ahli al-ahwa tersebut. Subhanallah, pernyataan yang disampaikan Malik mengungkapkan ya ta'ajub, ya, beliau ini hal yang sangat ya berbahaya. Dia tinggalkan agama Abil Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pilih agama selain dari agama Rasulullah SAW. Berarti dia mati di atas apa? Di atas su'il khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Maka mari kita berusaha tatkala kematian datang, Allah wafatkan kita di atas dini Abil Qasim, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan agama nenek moyang kita, bukan agama warisan para leluhur kita, keyakinan atau ormas kita, organisasi kita atau lembaga kita. La, berusaha untuk diwafatkan oleh Allah di atas, dan itu menjadi tujuan utama kita dan harapan kita semua, yaitu diwafatkan di atas agama Nabi Muhammad Abil Qasim. Dan barang siapa yang diwafatkan oleh Allah di atas agama Rasulullah, sunnahnya, itulah orang yang mulia, itulah yang dinamakan dengan al-istiqamah atau husnul khatimah. Ikhwatal iman farisa rahimakumullah. وقال عبد الله بن وهب سمعت مالك بن أنس يقول المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن. Bahwa kata Imam Malik, perdebatan fil ilmi, di dalam ilmu, dalam urusan ilmu, yuqassil qalb, akan menjadikan hati keras, karena tujuannya hanya sebuah diskusi atau perdebatan, bukan ingin sampai kepada al-haq. Semua diperdebatkan, ya, itu yuqassil qalb, akan menjadikan hati itu keras. Karena perdebatan bila tujuannya hanya ingin menang kalah, dia akan menolak kebenaran bila tidak sesuai dengan keinginannya atau pendapatnya atau ideologi lembaganya atau ormasnya atau organisasinya. Yang itu semua adalah bentuk dari mengikuti hawa nafsu dan fanatisme yang telah merusak pola pikir seseorang. Maka itu akan yuqassi qalb, akan menjadikan hatinya keras, wa yurithud daghan, dan akan menimbulkan permusuhan, kebencian. Berbeda dengan ulama yang berdiskusi masalah ilmiah yang tujuannya yang sampai kepada kebenaran. Sehingga kata Imam Syafi'i, tidakkah kita menginginkan, wahai muridku, salah seorang murid mengatakan pada muridnya, kendati saya dan kamu berbeda pendapat, tapi kita tetap menjadi saudara yang mutahabbin, yang saling berkasih sayang. Karena tujuan mereka bukan ingin menang kalah. Bahkan kalau Imam Syafi'i rahimahullah, sebagian pernah kita sampaikan, ya, bahwa beliau tatkala ada diskusi, terdapat perdebatan, itu beliau menginginkan berdoa agar kebenaran itu muncul dari mulut lawan yang dia hadapi. Subhanallah, ketulusan untuk mencari al-haq. Dan ini hal yang sungguh sangat langka di zaman sekarang ini. Nah, semua kita tatkala diskusi dapat ingin menang, ya, karena ingin popularitas. Nah,
Nauzubillah min dzalik. Imam Malik rahimahullah juga mengatakan bahawa qala Mutarrib bin Abdullah sami'tu Malik bin Anas idza dhukira indahu az-za'igun fi ad-din wa fi riwayatin qala idza dhukira indahu fulan min ahli az-zayg wal ahwa yaqulu qala Umar bin Abdul Aziz sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulatul amri min ba'dihi sunana الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعة الله عز وجل وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو المهتدي ومن انتصر بها فهو منصور ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا كان Malik idza haddatha biha irtajja surura. Imam Malik rahimahullah apabila disebutkan disebutkan di hadapannya, di sisinya az-zaigun minad din, orang-orang yang menyimpang dari agama, menyimpang dalam agama ini, orang yang menyimpang dari ajaran Islam, dari sunnah. Bila disebutkan seseorang dari kalangan ahli bid'ah wal ahwa, maka beliau mengatakan, segera mengatakan sembari menukil perkataan Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khulafa al-Amawiyah yang dikenal dengan keadilannya dan keilmuannya, seorang imam, Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umuri min ba'di sana. Rasul telah menentukan, telah mensyariatkan sebuah ajaran, dan begitu juga para khulafa sepeninggal beliau, Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali. Dan itu merupakan sunnah dan ajaran Islam. Al-akhdhu biha, melaksanakan, mengikuti hal itu, ittiba'un li kitabillah, mengikuti Al-Quran. Wastikmalun li ta'atillah, menyempurnakan sebagai usaha, menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Wa quwwatun ala dinillah, kekuatan di atas agama Allah. Laisa li hadin taghyiruha, tidak boleh seorang pun untuk merubahnya, wala tabdilu, dan menggantinya, wala nadhar fi syai'in khalafa, dan melirik pada sesuatu yang menyelisihinya. Man ihtada biha huwal muhtadi, siapa yang mengikutinya maka dia telah mendapat hidayah. Wa man intasara biha wa man mansur, siapa yang mencari kemenangan dengan ajaran tersebut, maka dia akan mendapatkan kemenangan dan pertolongan. Man tarakaha, yang siapa yang meninggalkannya, ittaba'a ghaira sabilil mu'minin, dia telah terjerumus ke dalam mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Wallahu ma tawalla, wa wallahu Allah ma tawalla, Allah akan biarkan dia kemana dia berjalan, kemana dia melangkah. Wa aslahu jahannam wa sa'at masira, dan Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Dan Imam Malik tatkala menyampaikan athar perkataan Umar bin Abdul Aziz, betul-betul sangat gembira sekali, karena di dalamnya terkandung prinsip dasar beragama, sikap yang harus, atau perilaku atau sikap yang harus dimiliki seorang yang ingin selamat dalam beragama ini. Rasul telah menentukan syariat. Para sahabat khulafa ar-rasyidun, itu sunnah Rasul juga, karena Rasul perintahkan untuk mengikuti sunnah khulafa ar-rasyidun. Maka wajib kita untuk mengikutinya. Mengikuti hal itu, melaksanakan, merupakan usaha kita untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Dan kekuatan dalam beragama, barang siapa yang berpegang teguh pada sunnah Rasul dan apa yang disyariatkan, apa yang disampaikan oleh para khulafa sepeninggal beliau, akan kuat hujahnya, akan kokoh tempat berdirinya. Dia berdiri di atas tempat yang kokoh, tempat yang kuat. Nah, hujahnya akan kuat, akhlaknya akan mulia, amalannya akan baik. Enggak boleh dirubah-rubah, diganti. Dan juga tidak boleh kita lagi melirik kepada sesuatu yang menyelisihinya, karena tiada yang menyelisihi kebenaran kecuali al-batil. Wa madza ba'da al-haq illa ad-dhalal. Tiada lain setelah kebenaran itu kecuali hanya kebatilan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa mencari petunjuk dari apa yang telah disyariatkan Rasul, maka dia akan mendapatkan hidayah dan mencari kemenangan,
memohon pertolongan, mencari kemenangan di dalam agama ini, maka dia akan mendapatkan ya pertolongan. Tapi barang siapa yang meninggalkan sunnah Rasul, maka dia telah terjerumus dalam mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, maka yang demikian itu akan menyebabkan dua hal: kesesatan di dunia, kesengsaraan di akhirat. Di dunia dibiarkan oleh Allah, khudlan, dibiarkan. Di akhirat jerumuskan ke dalam neraka, waliyazubillah. Itulah sejelid tempat kembali. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah dan juga para pendengar, inilah beberapa perkataan Imam Malik rahimahullah yang menjelaskan prinsip dasar ahli sunnati wal jamaah dalam beragama, berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah, mengikuti salafus saleh, meninggalkan perdebatan di dalam beragama. Akan tapi kita harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan agama ini dan bersungguh-sungguh untuk mengikuti kebenaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawaban. Mohon maaf atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Masih ada beberapa menit ke depan, 5 menit kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Samina di Cibinong. Silakan Ibu, pertanyaannya singkat saja. Kalau Ustaz. Ustaz, saya kebingungan dengan orang yang lebih tingkatannya lebih tinggi. Dia melakukan maksiat, melakukan subhat syahwat. Di mana cara saya masuk untuk menasihati, karena dia lebih sombong dari saya. Oh, nasihatnya lebih sombong dari Ibu, maksudnya lebih pintar. Maksudnya saya Lebih sombong Ibu, berarti sombong, lebih sombong dari Ibu. Ya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu yang bertanya. Barakallahu fiik. Ini suatu hal tentu fenomena yang sangat menyedihkan, yang sesungguhnya ilmu dipelajari, ya semakin bertambah ilmu, maka semakin tunduk dan takut pada Allah Subhanahu wa taala, semakin tawadhu. Ya, karena sesungguhnya ilmu itu, tujuan ilmu dipelajari adalah untuk ya mendapatkan ketakwaan dan khasyah, ya, bukan untuk hanya memperkaya atau wawasan, memperluas wawasan, dan dia hanya menghafal berbagai teori ilmu atau dalil-dalil ilmu. Bukan itu. Tujuannya adalah untuk bagaimana ilmu tersebut mewarnai perilaku dan sikap, semakin dekat kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Ya, sungguhnya sejatinya yang hanya dikatakan ulama itu adalah orang yang khasyah kepada Allah. Karena itulah buah dari ilmu, tujuan dituntut. Karena dengan mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal syariat Allah, kedua hal itu akan melahirkan atau menanamkan dalam diri sifat khasyah. Nah, bila khasyah, maka dia akan bersemangat untuk beramal dan juga waspada dan akan meninggalkan yang namanya maksiat dan dosa. Nah, kemudian karena tidak demikian, yang nama manusia pasti ada kekeliruan, terkadang terjerumus. Jadi orang yang berilmu pun sungguh fitnah sangat juga ya dahsyat, baik itu syubhat dan syahwat. Nah, maka dalam hal ini dia berjuang untuk terus membentengi diri, melaksanakan. Dengan ilmu dia terhindar dari syubhat, dan dengan kesolehan dan sifat khasyah tadi dia terhindar dari syahwat. Membekali diri dengan ilmu dan kesabaran. Ilmu akan membentengi syubhat, dan kesabaran akan membentengi dari syahwat tadi. Nah, bila itu telah dilakukan, kemudian ternyata muncul, terjadi penyimpangan, terjun suatu kesalahan, maka hendaklah seorang tunduk pada al-haq, ya, untuk dengan mudah menerima kebenaran dan nasihat.
Karena bila dalam hati ada secuil rasa sulit untuk menerima al-haq tadi, itulah pertanda pertanda kesombongan tadi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kibr batrul haq wa qamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan melecehkan, merendahkan manusia. Dan kebenaran itu adalah tujuan kita semua, dan itulah suatu yang kita cari. Maka bila dapatkan, maka diterima. Maka jangan pernah dan dengan keilmuan atau mungkin dan semakin, karena berbeda ya. Ada orang yang mungkin dalam jenjang keilmuan mungkin telah meraih tingkat dan melewati jenjang pendidikan yang tinggi sampai meraih gelar-gelar akademis yang tinggi. Tapi sesungguhnya apakah itu standar keilmuan? Dan ya, orang dikatakan alim? Tidak. Ya, kalau mungkin akademisi, dia akademisi. Tapi yang namanya alim dalam artian yang alim, yang kenal pada Allah dan agama, orang yang taat, yang bersungguh-sungguh, yang menjadikan ilmu sebagai penuntun dia dalam beramal, dan amal sebagai buah dari ilmu, terus mendekatkan kepada takwa kepada Allah, yang terus membaca Al-Quran, zikir kepada Allah, amal saleh, dan mudah menerima kebenaran tadi. Maka dalam hal ini ya, ibu sampaikan ya apa yang diketahui dari kebenaran tadi ya, dan tujuan hanya menyampaikan. Tujuannya menyampaikan. Orang yang paling mulia dalam hidup ini bukan orang yang tidak pernah bersalah. Kalau kesalahan, tidak ada yang luput dari itu, baik dalam urusan ilmiah dan amaliyah. Tapi yang mulia adalah orang yang begitu terbukti bersalah dan dinasihati, dia tunduk, bergegas untuk menerima nasihat dan melaksanakan kebenaran dan bertaubat kepada Allah. Itu orang yang mulia, itu orang yang baik. Nah, jadi disampaikan. Adapun dia menerima atau tidak, itu bukanlah urusan kita. Nah, ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini, dan semoga para pemirsa dan kaum muslimin senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah dan rahmat serta kemudahan dan juga taufik, sehingga kita selamat menjalani hidup dunia ini ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberi kekuatan untuk melaksanakan amal yang merupakan buah dari ilmu yang kita pelajari. Demikian, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam bina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.